Yesus yang memanggilku, Yesus yang memakaiku, ku siap Tuhan untuk melayani-Mu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Karena kasih Kristus kita berjumpa lagi dalam program Renungan dan Doa Malam Resort GKE Kasongan. Bersama saya, Vikaris Mecika Eristi. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Wahyu pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Mari silahkan Bapak Ibu di rumah untuk membaca dan menyimak bagian firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama. Teks Alkitab yang kita renungkan saat ini menjelaskan mengenai penglihatan Rasul Yohanes tentang tahta sorgawi. Dijelaskan di dalam Alkitab bahwa ketika suara Allah itu datang memanggil Yohanes, kemudian ia dikuasai oleh Roh Allah. Roh Allah itulah yang membuka matanya sehingga ia dapat melihat tahta Allah di sorga. Dalam Wahyu pasal 4 ini, Rasul Yohanes dibawa oleh Allah untuk melihat ibadah yang ideal atau ibadah yang sempurna di sorga. Dalam ayat 1 hingga ayat yang ke-7 mencatat bagi kita bahwa Yohanes mengalami berbagai penglihatan. Pertama-tama, ia melihat Allah duduk di atas tahta bagaikan permata yaspis, permata sardis, jamrud, dan pelangi yang gemilang-gemilang. Ungkapan ini menggambarkan bahwa Allah itu sangat mulia dan berharga, dan tahta yang ia duduki itu penuh dengan keindahan dan keperkasaan. Allah yang duduk di atas tahta digambarkan juga dikelilingi oleh pelangi. Ini menunjukkan bahwa Allah yang maha mulia juga Allah yang memberikan perjanjian anugerah. Dengan demikian, setiap orang yang percaya dapat menyembah Dia dengan sukacita dan ucapan syukur atas anugerah keselamatan darinya. Allah yang menjadi pusat penyembahan itu digambarkan bahwa Ia duduk di atas tahtanya yang dikelilingi oleh ke-24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas, serta 4 makhluk yang penuh mata. Ungkapan ini memberi arti bagi kita bahwa ke-24 tua-tua tersebut mewakili semua orang yang percaya kepada Allah, sedangkan keempat makhluk tersebut menggambarkan semua makhluk di surga yang menyembah Allah. Dari setiap apa yang dialami Yohanes melewati penglihatannya, bahwa semua berfokus atau berpusat kepada Allah. Demikian juga kehidupan kita, Bapak Ibu. Melewati nas ini kita diajak merenungkan bagaimana sikap menyembah kita kepada Allah, terkhususnya sikap peribadatan kita kepadanya. Selama ini ada motivasi ibadah yang kemungkinan keliru bagi kita. Contohnya, apakah ibadah hanya sekedar rutinitas? Apakah ibadah menjadi sarana bagi kita untuk dikenal oleh orang banyak? Sebuah kisah dalam Injil Yohanes pasal 6 menceritakan orang berduyun-duyun mencari Yesus, bahkan tanpa lelah mengejar Yesus. Apa yang sebenarnya mereka cari? Apakah hanya ingin mendapatkan sebuah mujizat? Tentu kisah ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus
tidak pernah memaksa orang untuk mengikutinya dan tidak mengiming-imingi mereka untuk datang kepadanya. Tetapi menjadi pengikut Yesus adalah orang yang tergerak hatinya oleh pengajaran Yesus yang menyentuh kehidupannya. Demikian pula dalam persekutuan kita, terkadang ada motivasi yang keliru ketika kita datang menyembah Allah. Kata ibadah memiliki arti menyatakan layak atau penghargaan pada seseorang yang dinilai layak diberi penghormatan. Tentu dalam hal ini hanya Yesus yang layak disembah dan diberi penghormatan. Persekutuan kita kepada Allah sebuah sikap yang membantu kita dalam pertumbuhan rohani dan kedewasaan iman. Tetapi jikalau motivasi kita keliru datang kepada Allah, maka iman kita tidak akan dapat bertumbuh dan apa yang kita lakukan itu akan menjadi sebuah kesia-siaan. Ibadah yang sejati bukanlah ibadah yang berpusat pada tujuan tertentu, bukan pula berpusat pada musik, bukan pula berpusat pada penyanyi maupun hal lainnya. Tetapi pusat ibadah yang benar adalah kepada pribadi Yesus itu sendiri. Pusat ibadah adalah penyembahan hanya kepada Tuhan, bukan untuk tujuan tertentu. Mari Bapak Ibu, kita melakukan ibadah yang sejati dan yang berkenan kepada Allah agar apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena firman-Mu yang boleh bersama-sama kami baca bahkan renungkan pada malam hari ini. Walaupun dalam pemberitaan firman Tuhan tidak seperti biasanya, kami bisa saling bertemu dan menyapa satu dengan yang lain, tetapi karena kasih-Mu hal apapun tidak dapat menjadi penghalang bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mengakui bahwa kami adalah orang yang berdosa. Justru karena keterbatasan ini, kami menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Mohon Tuhan yang tuntun kami, agar ketika kami datang kepadamu dalam bentuk ibadah apapun, jadikan kami agar memusatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Buanglah segala motivasi yang keliru dalam hati kami, agar apapun yang kami berikan untuk Tuhan, itu benar-benar lahir karena ketulusan dan iman kami kepada Tuhan, sehingga itu boleh berkenan kepadamu. Terima kasih atas segala berkat dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Karena pemeliharaan dan kebaikan Tuhan, kami dapat menjalankan pekerjaan, pelayanan, bahkan tanggung jawab kami dengan baik dan lancar. Kami pun menyerahkan harapan maupun perencanaan kami akan masa depan. Biarlah Tuhan yang terus turut campur dalam semuanya itu. Demikian pula bagi kami yang sedang dalam kesulitan maupun pergumulan, mohon Tuhan yang kuatkan. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan ada sebuah pengharapan. Saat ini kami akan kembali beristirahat dalam tidur kami pada malam hari ini. Mohon Tuhan yang menyertai dan melindungi tidur kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan aman. Sehingga pada esok hari kami boleh dimampukan kembali untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, serta menikmati dan mensyukuri hari baru yang Tuhan berikan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.